Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebaca nggak di monitornya? Baca, Pak. Iya, Oke. Pak. Jadi pertemuan kita hari ini tentang prinsip kebolehgunaan atau usability. Sudah pernah belum dengar prinsip kebolehgunaan atau usability? Sudah ada yang pernah belum? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Use apa use? Use itu apa use? Use apa? Menggunakan, Use. Pak. Use Menggunakan. apa? Menggunakan. Hah? Apa? Menggunakan Menggunakan. Menggunakan. Ability? kemampuan. Kemampuan. Nah, jadi kalau saya katakan usability apa artinya? Menggunakan kemampuan. Menggunakan kemampuan. Siapa yang pintar bahasa Inggris? Ah, ada yang menggunakan kemampuan. Usability apa artinya? Kemampuan untuk menggunakan, bukan, Pak? Nah, yang pintar bahasa Inggris, yang lain. Siapa yang pintar bahasa Inggris yang lain? Dapat digunakan, Pak. Dapat digunakan. Hampir benar. Ya. Ya. Dapat digunakan. Jadi kalau itu tuh ada manfaatnya gawe kita tuh ya. Boleh digunakan atau dapat digunakan. Jadi sesuatu itu bermanfaat. Jadi kalau Anda membuat program interaksi manusia dan komputer, ada manfaatnya yang kamu buat itu. Nah, bahasa kita tuh ya, ada manfaatnya. Jangan sampai membuat suatu program aplikasi Android misalnya, tapi nggak ada manfaatnya, nggak digunakan. Nah, itu ya. Nah, kemudian, jadi usability itu ada 3 macam. Yang pertama adalah bisa dipelajari. Jadi kalau Anda membuat satu program, itu harus bisa dipelajari. Kemudian program itu enak, fleksibel, mudah. Ya. Jadi program itu bisa kita utak-atik, bisa kita ganti, bisa kita atur, dan fleksibel, bukan sesuatu yang sulit. Ya, bisa kita customize. Kemudian programnya harus kokoh. Jangan programnya baru 10 orang pakai sudah lambat, atau harus punya memori yang besar, memakan resource dari handphone orang lain, sehingga orang malas ya menggunakan program tersebut karena memakan resource yang besar, atau mudah hang, mudah rusak, atau tidak tahan terhadap gangguan luar atau virus misalnya. Nah, jadi sesuatu itu perlu mempunyai prinsip, yaitu dapat dipelajari. Ya. Ada berapa yang hadir hari ini? 63 ya. 64 berarti, 62 berarti ya. Nah, bisa dipelajari. Ya. Jadi apa saja yang bisa membuat sesuatu program Anda bisa dipelajari? Pertama adalah dapat diramalkan. Jadi ketika saya klik next, apa yang terjadi setelah ini? Misalnya. Nah, itu berarti diramalkan. Ketika Anda mengklik suatu tombol, kita bisa tahu apa yang terjadi setelah ini. Dapat disintesa. Jadi orang bisa mempelajarinya dan bisa mengerti gitu. Oh, kalau seperti ini, maka hasilnya seperti ini. Jika ada mic yang warnanya merah, ada silang, itu caesar apa artinya? Kalau ada mic warna merah silang, apa artinya? Kalau ada mic warna merah silang. Apa artinya? Mic-nya tidak bisa digunakan, Pak, atau tidak tersambung oleh mic. Berarti kau sudah bisa mensintesa. Kalau gambar seperti ini, orang pasti memperkirakan kondisi mic-nya tidak berfungsi. Ya kan? Jadi cukup dengan gambar mic yang kau tulis merah dan ada silangnya, itu sudah ngerti orang. Familiar. Nah, gambar mic di Palembang dengan gambar mic di Amerika sama enggak? Caesar.
Halo, Caesar? Ya Pak, Gambar mic di Amerika dengan gambar mic di Palembang sama nggak? sama Pak kalau menurut Iya. saya Pak. Jadi harus familiar. Jangan hanya dikenal oleh orang Amerika. Ketika program Anda dibaca oleh orang Palembang, nggak ngerti orang. Apa ini? Oh ini mic. Gambar ini mic sebenarnya. Ya? Nah, itu harus Anda pelajari. General, sesuatu yang sudah umum. Ya kan? Sesuatu yang sudah umum. Jadi jangan Anda menggunakan sesuatu yang tidak umum, tidak general. Konsisten ya, kalau mic itu gambarnya seperti itu, ya sampai kapanpun gambar mic itu seperti itu, jangan kayak pas klik lagi halaman selanjutnya gambar mic-nya berubah. Per klik lagi halaman selanjutnya gambar mic-nya berubah. Atau hari ini gambar mic-nya kayak yang kita lihat di Zoom ini. Besok gambar mic-nya lain lagi bentuknya, mic yang ada kaki pula. Kan ada mic yang berkaki kan? Nah, itu kan berubah-ubah. Tidak konsisten namanya ya. Nah, jadi sesuatu itu harus ya bisa diprediksi. Jadi ketika Anda melakukan sesuatu, maka program Anda harus membalas dengan interaksi yang akan datang. Dan itu benar gitu. Ya, jangan sampai dia mengklik sesuatu, interaksinya salah. Ya. Jadi kalau saya klik next, maka dia akan pindah ke halaman selanjutnya misalnya. Jangan sampai kita klik next malah mundur ke halaman sebelumnya, berarti salah, itu tidak bisa diprediksi. Nah, karena orang punya kecerdasan. Ketika Anda kasih gambar panah warna hijau misalnya, orang sudah tahu bahwa ini untuk tombol next misalnya. Ya. Bisa disintesa. Jadi kita bisa tahu apa yang terjadi ke belakang, apa yang tadi ke masa yang akan datang. Karena Anda sudah bisa mensintesanya berdasarkan pengalaman-pengalaman oleh pengguna. Ya. Itu. Nah, kalau Anda menyalin file misalnya, bagaimana cara Anda copy file? Furqon, gimana cara copy file Furqon? Pakai klik kanan copy Ctrl+C, Pak. Nah, berarti kita pakai menu. Menunya dengan mengklik sesuatu, ada muncul pilihan mau copy, mau cut, mau paste, mau apa. Setelah kita pilih copy, kemudian baru kita paste. Nah, itu sudah berdasarkan pengalaman. Jadi Anda sudah bisa mensintesa. Kalau perlakuan seperti ini, hasilnya copy file. Ya. Contoh juga misalnya ada mengganti kalimat tertentu, misalnya ketika Anda salah mengetik, komputer sudah pinter. Yang benar itu teorema atau the theorem. Nah, itu kan. Nanti dia akan memperbaiki, memilih mana yang benar. Teorema atau the theorem. Kemudian familiar, sejauh mana pengguna itu berdasarkan pengalaman yang sudah, dia tahu bahwa sesuatu ini sudah umum. Ya. Bukan kalau Furqon buat mic gambarnya seperti ini, nanti si Dimas buat mic gambarnya beda lagi. Nah, itu tidak umum. Jadi menurut saya ketika dipakai orang Amerika, ketika dipakai orang Palembang, hal itu sama gitu, bahwa ini mic ya gambarnya benar, sama. Ya. General. Sesuatu itu sudah umum. Ya. Jadi jangan sampai langkah-langkah ini beda-beda. Kalau salin file tadi, pilih copy, pilih paste, pindah dia filenya. Salin filenya. Nanti di tempat lain lagi langkahnya untuk memindahkan copy file. Nah, itu berarti tidak general. Jadi dimanapun langkah-langkahnya harus general, sudah umum, ya. Termasuk lambangnya pun harusnya sama. Cut itu lambang gunting misalnya.
Kalau kopi itu ada lambang Doiko, bertumpuk. Nah, itu harus sama ya. Di Windows itu harus sama. Jadi sesuatu itu harus konsisten. Nanti dibaca oleh orang Palembang, dibaca orang Amerika, tetap sama itu, tidak beda. Nah, jadi keserupaan ya, sesuatu yang serupa dalam sistem. Jadi selalu begitu langkahnya. Jangan nanti langkahnya berubah-ubah. Ya. Jadi input outputnya harus sama, prosesnya harus sama. Di mana-mana seperti itu. Makanya konsisten. Kemudian fleksibel. Mudah, lentur, ya. Jadi sesuatu itu tidak sulit dipelajari. Kalau bisa program yang Anda buat itu anak kecil pun bisa menggunakannya. Anak besar bisa menggunakannya. Orang tua bisa menggunakannya. Kaum yang sudah usia lanjut bisa menggunakannya. Berarti itu fleksibel. Jangan sampai informasi dari program yang Anda buat itu akan sulit atau hanya bisa digunakan oleh kelompok orang tertentu, kecuali itu memang program rahasia seperti program khusus untuk kelompok BIN misalnya, Badan Intelijen. Nah, itu memang tidak banyak semua orang bisa gunain. Tapi kalau program umum ya harusnya fleksibel. Ya. Jadi bisa dengan dialog inisiatif, multi-threading, task migrability, substitutivity, customizability. Gitu ya. Nah, apa itu dialog inisiatif? Jadi bentuk komunikasi yang lebih dikawal oleh pengguna. Jadi sesuatu itu harus benar-benar diketahui oleh pengguna. Ya. Jadi banyaklah pengguna dominan dalam program itu dibandingkan program itu berjalan sendiri. Kalau pengguna tidak mengiyakan atau tidak melakukan tindakan, maka program ini mantap disitulah. Stop disitulah. Nah, seperti kita mengetik Word. Setelah membuka halaman kosong, kalau kamu tidak ada mengetik sesuatu, maka Word itu akan begitu-gitu aja, kosong aja halamannya. Nah, maka kamu lebih berkuasa terhadap Microsoft Word tadi. Ya. Jadi user driven, bukan system driven. Nah, beda kalau mau melihat membuka internet. Nah, membuka internet itu kan kadang dia jalan dewek kan. Ada program yang di internet itu yang tidak perlu kita apa-apain, sekali buka dia sudah jalan sendiri misalnya. Misalnya nonton film apa, Netflix, apa dia? Nonton film, saya nggak tahu. Nonton film pakai internet apa dia? Halifatur Rahman. Halifatur Rahman coba. Halifatur Rahman ya? Iya Pak, kenapa Pak? Kok wajahnya nggak kelihatan ini Halifatur Rahman? Kamera saya bermasalah Pak. Hah? Kameranya nggak bisa dihidupin. Kamu di mana? Di rumah Pak. Pakai apa kok? Pakai laptop, tapi kamera nggak bisa dihidupin Pak. Nah, kau pakai alat lain lah. Kau Oh, ya, tambah kamera tambahan, modal dikit beli kamera tambahan. Iya, Pak. Kamera kau bermasalah. Saya nggak tahu kamu Siap, Pak. lagi di mana, lagi ngapain. Saya nggak tahu. Kalau Anda nggak ngidupin kamera, coba kau hidupin kamera kau. Bermasalah Pak, nggak bisa dihidupin. Iya. Iya Pak. Apa itu user driven, system driven? Iya Pak, sistem driven Pak. Tadi. User driven, system driven apa? Itu kayak sistem penekan gitu nggak sih Pak untuk sistem informasi Pak? Nggak nyimak kamu berarti. Aku ketahuan sekarang kamu tidak menghidupin kamera karena kamu tidak mau menyimak. Kamu mengerjakan yang lain. Itu alasan kamu saja. Karena saya barusan ngomong user driven, system driven tadi. Nggak kamu simak. Jauh sekali apa yang saya omongkan dengan yang kamu jawab. Ya Anda nggak serius lah. Kalau Anda nggak serius dengan kuliah saya, nggak usah kuliah sama saya gitu. Cari mata kuliah lain aja. Karena saya butuh serius. Terus saya pengen melihat orang itu ada nggak di depan komputer. Dia denger nggak. Kalau cuma sekedar ngabsen baik, cari mata kuliah lain baik. Mudah, mata kuliah lain kan banyak. Ngapain yang mata kuliah saya? Anda nggak serius gitu. Nggak ada di depan kamera, berarti Anda nggak ngerti. Yang di depan kamera pun belum tentu bisa jawab, karena belum tentu Anda konsentrasi, apalagi tidak ada di depan kamera. Saya nggak jamin Anda nyimak omongan saya. Barusan berapa menit, nggak nyampe 1 menit saya ngomong user driven, system driven. Coba Ali Mubarok,
Apa user driven, system driven? Ya Pak, menurut saya user driver itu merupakan pendorong untuk pengguna Pak. Ya, bahasa yang lain lah, pendorong. Jangan mengartikan kata per kata. Anda tuh simak lah yang saya bilang tadi. Apa user driven, system driven? Tuh apa kita Iya, ngabisin itu- halaman sampai 20 halaman, tapi baru halaman 10 aja nggak ngerti gitu. Kalau baca kan bisa baca sendiri, tapi harus Anda ngerti lah. Apa user driven, system driven? Kalau menurut yang saya tangkap Pak, user driven itu ibaratkannya kita itu mengendalikan ini Pak, mengendalikan sebuah aplikasi atau apa yang kita buat itu Pak. Kalau system driven? Sistem driven itu kita lebih mengetahui dari sistem aplikasi tersebut Pak. Kan, belum tepat. User driven-nya sudah tepat, tapi system driven-nya belum tepat. Tapi lumayan lah, karena muka kamu muncul di kamera, masih ada lah yang nyangkut dari yang saya ucapkan tadi. Ya, system driven-nya masih salah. Maaf kalau salah Pak. Ya maaf Pak. Ya, yang baru benar yang kok user driven-nya. Ya, saya cari yang nggak ada orang di kamera ini. Mana orang yang nggak ada kamera? Al-Insirah, mana Al-Insirah? Al-Insirah mana? Oke, Al-Insirah, apa system driven Al-Insirah? Halo? Suaranya nggak muncul? Al-Insirah? Al-Insirah? Suaranya mana? Bagaimana? Iya Pak. Ya, jawab. Sudah pakai headphone masih tidak dengar. Cuma dipasang di kuping kalau Halo Pak. tidak dengar. Iya Halo? Mas, iya Pak. Menurut saya sistem driven itu adalah bagaimana aplikasi itu mengendalikan penggunanya Pak. Nah, pinter. Berarti kau nyimak. Penggunanya. Ya, berarti kau nyimak kuliah saya. Jadi ada manfaat kuliah dengan saya ya. Oke, siapa lagi yang nggak muncul ini mukanya nih? Kalau nggak muncul, ku tanya, wongnya ada nih anda di depan kamera tuh. Nyanyi ndak kati. Tidak Oke, Palu Rapi. Apa itu multi trading Palu Rapi? Multi trading, Mbak. Ya. Allahu Akbar. Apa Allah Akbar? Multi trading. Kamera nyampak, Pak. Buang Mbak kalau nyampak. Apa multi trading? Halo Palu Rapi? Bentar, Pak. Nah, mana di Nyampak depan tadi, Pak. di depan muka kamu tuh lah baca Pak situ susahnya. Baca Pak monitor itu. Multi trading tadi untuk nyokong pengguna tadi Pak dalam untuk memudahkan pengguna lah Pak. Kalau multi trading tuh lebih singkat padat jelasnya Pak. Nah, Pengguna tuh jadi intinya bukan singkat padat. Multi trading. Multi itu berarti lebih dari satu. Apa multi trading? jadi dia tuh banyak kemudahan yang bisa dilakukan pengguna Pak. Apa contohnya kemudahan yang bisa dilakukan pengguna itu? Jadi di satu aplikasi itu dia baca buat ini sekali ada apa option yang bisa dipakai, misalnya yang Bapak jelasin tadi copy paste itu kan tapi general Pak kan. Oke, dia bisa melakukan beberapa tugas di waktu yang sama apa di waktu yang berbeda? Di waktu yang sama Pak. Oke. Ya, jadi kita bisa melakukan beberapa tugas atau pekerjaan dalam program yang Anda buat di waktu yang sama. Kalau Anda melakukan pekerjaan harus waktunya berbeda, ya berarti itu bukan multi trading. Jadi kata kuncinya banyak tugas waktu sama. Itu kata kuncinya. Ya. Jadi kita ada banyak Windows yang baca dibuka di barengan dan banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan bersamaan. Itu ya. Itu. Nah, kemudian ada lagi text migrability. Ya, kita cek lagi siapa yang nggak muncul ini ya. Text migrability.
Nah, ini. Hana mana? Hana, mana orangnya nih? Ya, aduh, Pak. Hana Nur Sofwa. Oke. Iya, Apa Pak. text migrability? Mana Hana? Apa text migrability? Ya, Pak. Hmm. Untuk memindahkan pelaksanaan tugas di antara sistem dan pengguna dengan pengguna. Maksudnya apa tuh, Hana? Maksudnya apa tuh? Maksudnya jangan dibaca baik, tapi harus ada penjelasan, Hana. Apa maksudnya itu? Jadi dia tuh jadi untuk memindahkan tugas pelaksanaan tugasnya di sistem penggunanya. Itu yang mana, Bang? Jadi contohnya apa? Contohnya. Contohnya apa tuh? Ya. Contohnya apa? Contohnya apa, Hana? Apa contohnya, Hana? Contohnya apa? Yang Kalau di tugas sini, itu dilakukan oleh program, jadi kita tidak perlu melakukan sesuatu, tapi program yang melakukannya. Contohnya apa tuh? Ya, kamu pernah berpengalaman lah. Apa pengalaman kamu ketika menggunakan komputer yang tahu-tahu dia bisa menggantikan tugas kita dalam penggunaan itu? Apalah pengalaman kau? Ya kan baca wae spell checker. Nah, itu kan tulisan spell checker. Pernah nggak menggunakan spell checker pada saat Anda mengetik sesuatu? Di Word atau di mana? Pernah nggak, Ana? Pernah. Nah, apa spell checker itu? Ceritakan spell checker itu apa dia? Dia tuh jadi bisa ngereview ketikan kita. Ya, dia bisa memperbaiki apa yang kamu tulis ketika kamu salah mengetik sesuatu. Itu tidak perlu kamu harus hafal bahasa Inggris. Tapi komputer bisa memperbaiki tulisan bahasa Inggris kamu. Yang salah dia kasih tanda merah atau tanda biru, saya lupa. Itu spell checker. Iya, Nah, Pak. jadi tugas kita tuh diganti oleh komputer. Tidak perlu orang pintar bahasa Inggris, tapi bisa mengetik bahasa Inggris. Nah, di Word ada mungkin itu ya. Pernah mungkin ya ada yang menggunakan Word. Ahmad Sulistyo mana? Ahmad Sulistyo. Iya Pak, hadir Pak. Anu muka kau tuh, Mat. Tak kejengoan muka kau tuh. Woi, lagi gangguan Pak. Itunya. Ganggu siapa? Kau diganggu siapa? Diganggu sama ya? Enggak Pak. Hah? Kau diganggu siapa kau? Bukan Pak, bukan diganggu. Perangkatnya kameranya lagi rusak gitu. Oh, rusak beli kamera. Murah kamera. Iya Pak, rencana mau beli Pak. Boleh. Oke, silakan. Apa substitutivity? Apa substitutivity? Kalau dari PPT itu membolehkan nilai yang serupa boleh saling ditukar ganti mengikuti kesesuaian semasa. Nah, Kalau contohnya dari apa tuh? Contohnya apa? Kalau contoh dari PPT itu saling tukar di antara inci dan CM. Itu kurang paham juga, tapi kalau dari pendapat saya pribadi Pak, Ya, itu silakan. boleh digambarkan misalnya kayak ada perpindahan data gitu. Misal kita bikin program gitu kan. Ada pengguna. Nah, di sistem itu misalnya program konversi gitu. Konversi dari sentimeter ke meter gitu kan. Kalau di Word apalah pernah pengalaman kau di Word? Di Word menggunakan itu di Word, program Word. Kalau di Word ya mungkin kayak ada program kayak formula rumus yang dimasukkan ya. Nanti secara generate dari pihak Word-nya bisa menghitung atau mengkalkulasi dari inputan pengguna, Pak. Itu kan ada pertukaran data yang terjadi atau substitutivity. Nilainya boleh serupa tapi nanti digantikan oleh semasa yang berbeda gitu. Ya kan kita kan itu Pak yang bisa saya mengetik margin. Margin itu kan ada pilihan.
Mau margin dalam satuannya inci atau margin dalam satuannya senti kan bisa. Tapi tetap kalau di print jaraknya sama. Jaraknya tidak berbeda. Pernah kan menggunakan Word? Pernah, Pak? Nah, ya berarti kau pernah kuliah. Kalau kau tidak pernah menggunakan Word, berarti aku bingung. Jangan-jangan tidak pernah kau kuliah ya. Ya kan Pakai margin itu WBS, kan Pak. bisa pilih margin bentuk senti atau margin bentuk inci. Ya. Oke ya. Ya, baik. Nah, Terima kasih, Pak. sama-sama. Kembali kasih. Oke, kita cari lagi yang mukanya nggak muncul ya sini. Halifatur Rahman tadi sudah ditanya, Halifatur Rahman ya? Sudah, Pak, sudah. Sudah ya. Halifatur Rahman sudah. Siapa lagi ini? Ini bingung nih kamu nih. Ada yang lagi di ruang tamu, ada yang di kamar, ada yang di WC. Siapa yang lagi di WC ini? Oke, waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Jadi kalau waktunya habis, kita baca aja di learning, nanti saya kasih tugas di e-learning ya. Oke ya. Nah ini. Irwansah. Halo Irwansah. Apa itu customize ability? Iya, Pak. Ya apa? Ini iya, kemampuan dari user atau pengguna untuk ibaratnya membuat kesesuaian sesuai keinginan atau custom. Membuat apa namanya? Misalnya kalau seperti di Word tadi bisa mengcustom ukuran font apa ukuran halaman gitu, Pak. Apalagi selain itu? Bisa mengukur font, mengubah font, mengubah halaman, apalagi? Pengalaman kamu lah pakai komputer, apa yang bisa di-customize? Ya, Pak, mungkin misalnya seperti di Word tadi bisa kita memilih apa ukuran dari misalnya seperti A4 atau A5 gitu, Pak. Dari halaman ininya, ukuran halaman Word. Itu gitu. Otomatis atau tidak? Perilaku dari custom dari pengguna, Pak. Ya, otomatis atau bukan? Bukan, Pak, bukan. Manual. Nah, jadi ada dua macam. Ada yang adaptability, ada yang adaptivity. Ya, ada yang otomatis, ada yang tidak. Itu kan ada dua macam. Ya. Nah, siapa lagi tadi ya? Gue jengok yang serius nih tadi, siapa lah? Nuriski Cahyati nih, seriusnya orangnya nih. Gimana Nuriski kokoh? Nah, bagaimana prinsip kokoh dari suatu program? Mana Nuriski Cahyati? Ya, Pak. Ya, gimana prinsip kokoh itu? Prinsip kokoh. Iya, robust. Bahasa Inggrisnya robust. Bahasa kitanya kokoh. Apa deh? Kalau dari aplikasi sih, kalau kokoh itu maksudnya mungkin aplikasinya itu udah siap gitu, Pak. Jadi si pengguna itu sudah bisa menggunakan aplikasi tersebut, Pak. Bukan. Kurang tepat. Yang lain ya. Yang lain. Siapa lah yang muka ada kartu ini? Nah, Denny Sulistyo ini. Nah, wajahnya nggak ada, cuma ada rambutnya Pak ini. Apa itu robust? Apa itu robust? Apa? Koko apa? Denny Sulistyo. Kalau menurut saya, Pak. Bentar, Pak. Ya, kalau menurut kau apa? Robust itu kalau misalnya suatu sistem itu jika datanya berubah-ubah itu nggak akan ada sebuah perubahan, Pak, atau nggak ada sebuah itu. Maksudnya apa lah? Yang lebih bahasa lebih ringkas lah. Aku udah ngerti bahasa terlalu tinggi. Sebentar, Pak. Kalimat kau tuh hebat nih An, wong hebat. Aku kalimat yang kami wong kampung nah, biar kami wong kampung ngerti gitu. Apalah robust itu.
Yang mudah dimengerti lah bahasa itu, coba. Robust, apa robust? Bahasa Inggris robust tuh, Bos. Anda tahu robust. Misalnya kalau yang robustnya Pak ya, Iya, kayaknya Bos. misalnya contohnya itu e-learningnya itu error. Nah, dia itu langsung bakal keluar dewek karena tahu e-learning itu lagi error Pak. Itu misalnya contohnya Pak. Kalau e-learning error keluar dewek, kira-kira masuk di mana? Di observability, recoverability, responsibility, task compartment. Masuk di mana itu? Recover Pak, Ya, karena dia recover. bakal Ya, mengeluarkan secara otomatis. ya, jadi bila ada sesuatu gangguan, dia akan memperbaiki lagi, atau dia akan melok ke hasil terakhir sebelum dia rusak tadi. Nah, kita pernah pakai Word kan? Word-nya kita tutup, lupa nyimpen, kaget yang terbuka adalah yang terakhir kita buka kan di Word itu kan. Nah, bisa direcover kan? Walaupun lupa nyimpen, mati lampu misalnya atau apalah, itu bisa direcover. Jadi punya program itu robust, tahan, ya, atau dia bisa diberi tugas yang banyak, ya, atau kita bisa ketahui tugas program ini dari sini kemana, atau cepat memberikan respon, tidak ada lama muter-muter programnya. Nah itu robust, ya. Jadi ada prinsip-prinsipnya. Kemudian observability. Nah, waktu kita ini tinggal 4 menit lagi ya. Kita jam berapa habis kuliah nih? Ya. Jam berapa kuliah kita selesai? 10.30 ya? Pak. 10.30 Pak. Oh maaf, waktunya habis ya. Nah nanti saya minta 4 menit lagi ya. Nanti baca aja di e-learning apa tugas selanjutnya ya. Itu ya. Nah sekarang bisa diobservasi ya. Sudah diobservasi ya. Kita bisa mencari sesuatu, bisa searching segala macam ya. Nah kemudian kita lanjutkan. Recover, jadi bisa diperbaiki ya. Ada undo, ada forward, ada backward ya. Itu. Kemudian responsif ya. Jadi kita memberikan suatu tindakan, komputer itu langsung membalas tindakan yang diminta dan cepat. Jangan time-nya lama sekali respon time-nya. Jadi serta-merta ketika kita klik sesuatu dia akan langsung muncul, itu responsif namanya ya. Nah, kemudian task compartment. Jadi kita melakukan suatu tugas itu sampai komplit, sampai selesai. Jangan sampai tugas itu yang kita minta dalam komputer tersebut, komputer itu tidak menyelesaikan tugas yang kita minta. Ya. Jadi serta-merta dia punya jangka waktu dan tugasnya bisa kita prediksi bahwa ini sudah selesai gitu ya. Jangan sampai pas kita nutup komputer tahu-tahu tugas yang kita minta kepada program tadi itu belum selesai. Nah, ya tinggal 2 menit lagi waktunya ya. Nanti lihat di e-learning ada tugas hari ini ya. Tadi Purkon sudah kasih tahu tugasnya, nanti tanya aja sama Purkon ya. Purkon yang sudah tahu tugasnya ya. Nah, teman-teman bisa tanya sama Purkon. Oke. Belum, Pak. Oh, belum ya. Nah, lupa Purkon ini berarti wongnya mudah pelupa ya. Ya kaget lah, aku maklumi Purkon. Ada harapi. Apa itu Iya, task Pak. compartment ada harapi? Persoalan berkait dengan sama ada sistem menyokong ke semua tugas-tugas yang ingin dilaksanakan oleh pengguna. Nah, apa jelaskan? Apa dia maksudnya itu? Satu menit lagi, kalau terputus, nah nanti lihat aja di e-learning hasilnya ya. 1 menit lagi waktunya. Apa, Des? Bahasa Inggrisnya, Des, kalau tuh ingat ya bahasa Inggris, task, tugas, compartment, apa. Itu ya kok artikan bahasa Inggris itu. Jadi kok bisa tahu, paham. Nah, apalah.
Konfirmasi. Konfirmasi. Iya. Nah, tugas yang dikonfirmasi. Ya. Apakah Anda ingin keluar? Yes. Nah, itu kan tugas yang dikonfirmasi. Kalau kau no, balik lagi ke belakang. Kalau yes, dia keluar. Jadi gunakan menu tugas yang dikonfirmasi. Di komputer itu ada, ya. Anda buat seperti itu. Oke ya, saya rasa waktu kita tinggal 1 menit lagi. Saya rasa kita cukup dulu untuk hari ini karena waktunya sudah lewat sedikit. Saya ngajar. Nah, silakan lihat di e-learning apa tugas-tugas selanjutnya. Dan sampai jumpa minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, ya, yang belum absen jangan lupa isi absen ya, daftar hadirnya diisi. Oke, assalamualaikum. Ya, saya tutup ya. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Ya, tidak ada, Pak. Oke, cukup ya. Assalamualaikum. Saya tutup ya. Oke. Waalaikumsalam. Ya.